Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, juga ibu-ibu yang masih ada di lapak pasar, mudah-mudahan bisa mengambil manfaat dari khutbah ini. Tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa karunia Allah tidaklah terbatas yang selalu diberikan kepada kita. Maka kita wajib bersyukur kepada Allah atas pemberian itu. Ini semua adalah modal kita untuk kelak kita menghadap Allah dalam keadaan bahagia insyaallah selama-lamanya. Para jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan jaminan kepada kita bahwa nikmat Allah itu tidak akan bisa dihitung. Di dalam ayat ke-28 surah Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa ta'ala bersabda, berfirman Allah, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, dan dengan nikmat yang mana lagi yang kau dustakan. Demikian banyak nikmat. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah pada kelanjutan ayat yang ke-29 surah Ar-Rahman, surah yang nomor 55. Allah menegaskan, yas'aluhu man fis samawati wal ardi, meminta, selalu meminta kepada Allah. Siapa? Man fis samawati, siapapun yang ada di langit dan siapapun yang ada di bumi. Ayat ini menegaskan kepada kita bahwa para malaikat itu juga punya penyuwunan. Manusia itu punya penyuwunan, permintaan, doa. Yas'aluhu man fis samawati wa man fil ard. Itu mengapa kemudian Allah selanjutnya mengatakan kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap saat, setiap hari Allah itu selalu dalam keadaan sibuk. Jadi Allah itu sibuk. Allah itu tidak tidur. Allah itu tidak mengantuk. Allah itu selalu melakukan sesuatu. Mohon maaf, harusnya kita ini dibuat malu oleh Allah Ta'ala. Allah yang menciptakan segala-galanya, Allah yang memberikan semuanya ini kepada kita. Akan tetapi Allah masih terus
menjawab doa-doa. Allah masih terus memberikan setiap permintaan makhluknya, tidak pernah berhenti. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Oleh karena itu, mohon maaf, berdosa sekali, rugi sekali jika ada orang, apalagi orang mukmin, yang tidak mau berdoa kepada Allah. Bar salat pelencing, hilang. Allah Subhanahu wa ta'ala itu selalu bekerja melakukan sesuatu. Kita ini masih ada istirahatnya. Kita ini non sewu. Kita ini masih hahaha. Allah Subhanahu wa ta'ala selalu melakukan sesuatu. Allah tidak pernah libur, Allah tidak pernah pray. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Ini adalah jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, pada ayat lain, surat lain, Allah Subhanahu wa ta'ala bahkan mengabulkan permintaan iblis. Iblis saja minta, iblis berdoa kepada Allah, itu diberi. Iblis saja diberi. Ada di 3 surat. Antara lain tersebut di dalam surah Shaf. Surat Shad, maaf. Surat yang ke-38. Ayatnya ayat 82, ayat 83. Ayatnya mengatakan begini. Qala rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Tuhan, berikan aku tangguh, berikan aku inah, berikan aku waktu sampai hari dibangkitkan, sampai hari kiamat. Sebagaimana kita ketahui pada ayat sebelumnya, Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan ketika diperintah untuk menghormat kepada Adam dan iblis tidak mau, dengan congkaknya mengatakan bahwa tidak mungkin Tuhan, aku ini dibuat dari api, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Sedangkan Adam itu dibuat dari tanah. Bagaimana aku akan menghormat? Bagaimana aku akan bersujud? Api bersujud kepada tanah. Maka marahlah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah mengatakan fakhruj minha fa innaka rajim. Keluar kamu dari surga. Sungguh bahwa kamu itu sungguh-sungguh terlaknat. Maka kemudian dengan menyadari bahwa iblis ini menyadari kalau dirinya itu sudah kena kutuk, sudah kena laknat, tidak mungkin akan menemukan kebahagiaan. Oleh karena itu, iblis ini mengatakan begini kepada Allah, ya Allah, beri aku waktu, jangan engkau matikan aku sampai dengan hari kiamat nanti. Iblis berdoa dan Allah kabulkan. Allah kemudian menjawab, fa innaka minal munzarin. Baik, baik, kamu saya tunggu, kamu saya berikan inah sampai nanti hari kiamat nanti, ila yaumil waqtil ma'lum, sampai dengan hari yang sudah ditentukan. Jadi wah sekalian jamaah rahimakumullah, di saat-saat terjepit Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih memberikan kepada kita kesempatan. Kesempatan apa? Kesempatan untuk nyuwun kepada Allah Ta'ala. Jangan ragu kepada Allah, jangan tidak meminta kepada Allah. Sampai kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi di dalam kitab Sunannya, hadis nomor 3371. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan jaminan, inna du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Doa adalah ibadah yang tidak perlu wudhu. Doa adalah setiap saat kita bisa nyuwun kepada Allah. Maka kapanpun keadaan kita, dalam keadaan seperti apapun berat kita, ketika kita berdoa kepada Allah, ya Allah mugi kersa paduka, ya Allah maringi
kesainan kawilujengan datang anak kula kekalih ya Allah. Ya Allah, anak saya ini baru ujian ya Allah. Ya Allah, ibu saya baru sakit di rumah sakit ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Latif, mohon sembuhkanlah dia ya Allah. Ketika seseorang berdoa seperti ini, maka dia sudah dihitung oleh Allah Ta'ala sebagai ibadah. Berdoa itu ibadah. Jadi ikhwas sekalian jamaah rahimakumullah, tidak ada yang rugi dari kita berdoa. Maaf, andai kata, dan ini hanya andai kata, karena Allah pasti mengabulkan doa. Andai kata Allah tidak mengabulkan pun, ini sudah akan dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai ini ibadah. Berdoa itu ibadah. Kemudian pada hadis lain diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban di dalam sahihnya, kitab Sahih Ibnu Hibban, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan jaminan lain. Fa innahu la yuhlika ma'ad du'ai ahad. Sungguh bahwa tidak akan mungkin seseorang di antara kalian, tidak ada seorang pun yang akan kena bencana. Kapan? Ma'ad du'a, selama orang itu masih dalam berdoa. Jadi ketika orang itu berdoa, maka orang itu dijamin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak akan kena bencana. Pada hadis lain, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Rasulullah bersabda, Inna du'a wal ibadah. Kemudian pada hadis yang lain, ad-du'a mukhul ibadah. Doa adalah otak dari ibadah. Otaknya ibadah adalah doa. Jadi tidak ada ibadah yang tidak mengandung doa. Karena doa itu adalah otaknya ibadah. Mohon maaf, saya agak pelan sedikit. Saya berikan analogi. Kalau kita panjenengan mempunyai anak perempuan, kemudian dilamar oleh seorang pemuda hebat, ganteng, fisiknya bagus, luar biasa, fisiknya luar biasa, mencengangkan, ngesemake. Akan tetapi satu yang kurang, tidak ada otaknya. Saya tidak bisa membayangkan ada orang bagus, cantik, cakep, tampan, tapi tidak ada otaknya. Pertanyaannya, apa kita mau? Maka ibadah yang tidak ada doa di situ, maka ibaratnya apa? Ibaratnya bangkai, ibaratnya batang. Oleh karena itu, jamaah rahimakumullah, mari kita perbaiki salat kita. Bagaimana takbiratul ihram kita? Maaf, takbiratul ihram itu tangan itu pasti dengan posisi membuka dada. Misalnya seperti itu, pasti membuka dada. Dada itu akan terbuka. Untuk memberikan kesempatan apa? Memberikan kesempatan kepada oksigen untuk masuk ke dalam paru-paru kita. Mohon maaf, jadi tidak mungkin seseorang itu sholat itu hanya dengan takbiratul ihram. Dalam bahasa kita itu Allah ora. Kemudian nanti ketika rukuk, mohon maaf, saya masih melihat, masih banyak melihat tangan ketika rukuk itu masih di bawah lutut. Harusnya tidak, harusnya persis di atas tempurung lutut kita itu. Semua posisi ini sudah didesain oleh Allah Ta'ala. Supaya apa? Supaya otak ibadah kita itu akan nyambung. Oleh karena itu Rasulullah SAW pernah memperingatkan kepada kita bahwa di antara sholat-sholat kita itu mungkin yang akan diterima oleh Allah adalah tus'uha, 1/9 saja, 1/9 au usyruha, atau 1/10 saja. Mungkin pada rakaat pertama kita khusyuk, rakaat kedua kita sudah tidak, rukuk khusyuk, pada saat sujud lupa. Maka tidak seluruh salat kita itu akan diterima oleh Allah Ta'ala berdasarkan apa? Ndi ngibadah sing eneng uteke. Jadi ikhwah sekalian,
jamaah rahimakumullah, dari sinilah Rasulullah SAW pernah mengingatkan kita hebatnya doa itu seperti apa. Di dalam riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man ra'a minkum mungkaran." Siapa di antara kalian yang melihat ada satu kemungkaran, kemungkaran di dalam diri, kemungkaran di dalam keluarga, kemungkaran di kampung, kemungkaran di negara, falyughayyir biyadihi, maka hendaknya dia mengubah kemungkaran itu dengan tangannya, dengan kekuasaannya, dengan kekuatannya, kalau mampu. Sekali lagi, kalau mampu, diubah dengan apa? Diubah dengan kekuatan. Fa illam yastati', akan tetapi jika tidak mungkin, jika tidak mampu melakukan dengan tangan, dengan kekuasaan, dengan keputusan, dengan tanda tangan misalnya, fal yughayyir bilisanihi, maka hendaknya dirubah, mengubahnya dengan apa? Dengan nasihat yang baik. Maka anak-anak kita perlu kita berikan contoh, perlu kita tegur. Sesekali kita WA, "Le, semangat. Le, ojo lali sholate. Nduk, maca Quran." Inilah peringatan-peringatan yang bisa kita sampaikan. Akan tetapi jika kedua hal, kekuasaan tidak mampu, lisan juga tidak bisa, maka Rasulullah mengatakan pada poin yang ketiga, fa illam yastati' fa biqalbihi, maka hendaknya mengubah dengan hati. Dengan hati ini maksudnya dengan apa? Maksudnya adalah dengan doa. Maka ikhwas sekalian rahimakumullah, kalau kita ini kompak semua untuk berdoa kepada Allah, umat Islam ini kompak untuk selalu berdoa dengan bahasa apapun, Allah tahu. Sebaiknya tentu dengan doa-doa yang ma'thur, dengan doa-doa yang sudah diajarkan oleh Allah dan Rasulullah. Oleh karena itu, jamaah rahimakumullah, jangan pernah kita lalai dari berdoa. Dalam keadaan terjepit, seseorang itu bisa keluar dari keterjepitan itu. Dari apa ini? Dari doa. Misalnya adalah doa Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub berdoa kepada Allah, "Rabbi, inni massaniyal dhurru wa anta arhamur rahimin." Tuhan, aku ini sudah ditimpa oleh bencana. Tuhan, ya Allah, ini sakitku ini sudah 18 tahun. Begini beratnya. Harta habis, anak mati semua. Semua rumah hancur semua. Orang memusuhi aku semuanya, kecuali 3 orang. 2 orang sahabat sejatinya, dan 1 orang lagi adalah istrinya. Maka pada saat itulah Nabi Ayub berdoa kepada Allah, "Rabbi, inni massaniyal dhurru wa anta arhamur rahimin." Jadi jamaah rahimakumullah, di saat yang paling terjepit sekalipun, Allah masih memberikan kekuatan kepada kita. Kapan? Apabila kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita sekalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fa astaghfirullah li wa lakum wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.